A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Quran waj'alna min sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Bunda Zikru? Baik, alhamdulillah. Kak Hana gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi seperti janjinya kemarin, tapi menjelang teman-teman yang lain datang, apa namanya, huruf jar dan huruf nasab dulu ya. Silakan Bunda Esa, satu kali aja. Huruf jarnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'kaf lam waw min fi'an ala hatta ila. Hurufnya inna, anna, ka'anna, in, bi'anna, laita, lakinna, la'alla. Sekali lagi yang itu. Oke, satu kali lagi. Yang mana, Kak? Yang nasab. Yang sampai. Anna, ka'anna, bi'anna, laita, lakinna, la'alla. Oke, terima kasih. Zikru mute ya. Bismillahirrahmanirrahim. Batakaf lam waw min fi'an ala hatta ila. Inna, anna, ka'anna, bi'anna, laita, lakinna, la'alla. Terima kasih. Bunda Aminah. Bismillahirrahmanirrahim. Min fi'an. No. Batakaf lam waw min fi'an hatta ala hatta ila. Oke. Kemudian inna, anna, ka'anna, bi'anna, laita, lakinna, la'alla. Terima kasih. Kak Laksmi. Assalamualaikum, Kak Hana. Boleh nggak malam ini izin nyimak saja? Sebenarnya pusing banget kepala. Cuman kok kalau nggak masuk eman banget. Izin nyimak aja boleh ya Kak Hana malam? Boleh sekali Kak. Oke, nggak apa-apa. Jadi Kak Filza ya sekarang ya. Ya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari harf of jar ya? Betul. Bi, ta, kaf, lam, waw, min, fi'an, ala, hatta, ila. Inna, anna, ka'anna, bi'anna, laita, lakinna, la'alla. Masya Allah, terima kasih semua sudah hafal semua huruf jar dan huruf nasabnya. Oke, seperti janjinya kemarin, kita sambung lagi ya. Ini pertanyaan dari Ahmad. Kenapa bukan surat Al-Alaq yang duluan? Di dalam Al-Quran, kenapa surat Al-Fatihah yang duluan? Padahal surat Al-Alaq yang pertama kali diturunkan. Jadi cerita kita kemarin, Allah memutuskan mana
yang akan diturunkan, ayat-ayat yang mana saja yang akan diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu-waktu kapan, pada waktu-waktu tertentu itu sudah ditentukan ayat-ayatnya. Ayat yang ini turunnya pada saat ini, ayat yang itu turunnya pada saat itu. Dan juga tidak selalu satu surat diturunkan secara bersamaan. Seperti surat yang pertama kali diturunkan secara keseluruhan itu ya surat Al-Fatihah. Surat Al-Alaq itu kan tidak keseluruhan. Dari Iqra sampai ke ayat 5. Tidak semua 1 sampai 17. Itu hanya 1 sampai 5. Jadi tidak keseluruhan surat. Al-Quran juga diturunkan dalam situasi-situasi yang berbeda. Contohnya ketika Nabi diperintahkan untuk melakukan sesuatu, Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ayat diturunkan harus seperti ini. Atau ketika ada sahabat-sahabat bertanya kondisi-kondisi tertentu dan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menurunkan wahyu. Oh, ini harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ada alasan, namanya nuzulul Quran. Alasan kenapa ayat itu diturunkan. Ada alasan-alasan tertentu. Apalagi? Nah, kemudian Jibril alaihissalam mengajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayat yang ini, gitu ya, dari hari ini yang diturunkan hari ini ditaruh di sini. Ayat yang itu waktu diturunkan waktu itu ditaruh di sini. Nah, nanti kumpulkan di surat ini sama-sama. Ditaruh untuk surat yang kesekian. Nah, ini jadi Jibril mengatur Al-Quran di dalam mengatur susunan Al-Quran itu di dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hati dan pikiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini benar-benar benar-benar amazing karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Semuanya ini, pengaturan ini terjadi di dalam hati dan pikiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada akhirnya setelah selesai semua ayat-ayat Al-Quran diturunkan dalam waktu 23 tahun, nah kemudian Nabi membaca semua Al-Quran ini sesuai dengan urutan-urutan yang telah diajarkan Jibril alaihissalam. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca itu, surat Al-Fatihah pertama, Al-Baqarah kedua, Ali Imran ketiga, dan seterusnya. Nah, kata Jibril, oh ya, udah betul. Ini kira-kira seperti kelulusan begitu. Jadi setiap setiap tahun dites, bukan hanya hafalannya, tapi juga urutannya. Ketika semua sudah selesai, sekali lagi dites sampai 2-3 kali hafalannya dan juga urutan-urutannya. Ini seperti tes kelulusan seperti itu. Jadi intinya, iya, Al-Quran tidak disusun berdasarkan kapan dia diturunkan. Maksudnya surat Al-Alaq duluan diturunkan, dia yang ditaruh pertama. Tidak seperti itu. Al-Quran itu diturunkan karena situasi-situasi atau alasan-alasan tertentu, tapi pada akhirnya ketika ayat-ayat itu semua dikumpulkan, Allah menginginkannya dalam susunan yang seperti sekarang ini. Nah, begitulah kenapa Jibril alaihissalam mengajarkan susunan Al-Quran tersebut di dalam hati dan pikiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
bukan hanya ayat-ayat Al-Quran saja, tapi bahkan susunan surat dan ayatnya itu termasuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi teman-teman tahu Takjub ya, Kak. Iya, Masya Allah, betul. Sekarang tahu kenapa kok enggak al-alaq yang ditaruh di duluan di depan situ, ya kan? Dan sekarang kita tahu surat Al-Fatihah itu yang pertama kali diturunkan lengkap satu surat. Oke. Dan ini ada satu lagi, Ashabul Quran, orang-orang ahli Al-Quran, maksudnya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, mempelajari, membaca, pokoknya yang selalu berhubungan dengan Al-Quran. Ini Ashabul Quran. Makanya kita minta waja'alna min ashabil Quran. Jadikanlah kami termasuk bagian dari ahli-ahli Quran. Maksudnya orang yang dekat dengan Al-Quran, selalu berhubungan dengan Al-Quran. Ini salah satu permintaan kita. Jadi di sini ada yang bertanya, kenapa sih kita mempelajari status rofa nasab jar? Apa sih pentingnya? Gitu. Kan tujuannya orang belajar dream itu kan pengen apa ya? Mengetahui lebih dalam apa yang ada di dalam Al-Quran ini, mengetahui lebih dari yang ada di terjemahan. Tiba-tiba yang dipelajari kok rofa nasab jar. Ini kan seperti belajar tata bahasa, kayak belajar grammar Inggris, bahasa Inggris, belajar grammar. Lah kok kita belajar rofa nasab jar, Pak Ustadz? Nah itu pertanyaan teman-teman kita. Jadi Ustadz bilang karena ketika kita membuka salah satu buku, sayang sekali Hana nggak bisa tunjukkan, buku-buku yang dimaksud Ustadz itu adalah buku-buku tafsir, ya, buku-buku Islam yang apa ya, hasil buah pikiran dari orang-orang yang dulunya mendalami Al-Quran, mulai dari rofa, nasab, jar, kenapa ini rofa, kenapa ini nasab, kenapa ini jar, dan dituliskan, oh ini nasab karena ini, makanya begini. Jadi itu ada, dan juga dari situ kemudian lebih mendalami lagi, ada tafsir-tafsir. Seperti itu. Nah, itu buku-buku yang gimana? Nah, itu buku-buku yang ditunjuk dengan Ustadz. Karena ketika kita membuka buku-buku tersebut, mereka, para penulisnya, mereka akan mengatakan, ini rofa, ini nasab, ini jar. Apa yang kita pelajari? Kalau misalnya ditunjukkan, oh ini rofa. Nah, apa yang kita pelajari dari kata ini? Kenapa dia rofa? Nanti ada alasannya tertentu. Karena dia rofa, dia begini, begini, begini. Karena dia nasab, maka sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu pengen menjelaskan pada kita begini, begini, begini. Nah, malahan kadang-kadang akan ada debat di antara para scholars tuh, ulama, di antara para ulama, oh, menurut kami ini nasab. Tapi ulama yang lain bilang, oh enggak, kami kira ini jar bukan nasab. Dan mereka memberikan alasan-alasannya. Kenapa saya kira ini nasab? Nanti kenapa kami kira ini jar? Nah, di situ setiap pendapat mereka ada alasan dan ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari sudut pandang mereka masing-masing. Hanya dengan mengetahui rofa, nasab, jar. Ya. Jadi tidak ada hal-hal yang tersebut yang saat ini teman-teman mengerti. Meskipun Hana jelaskan seperti tadi, apa sih yang diomongin Hana? Ya nggak akan ngerti sekarang. Kecuali kalau teman-teman terus mempelajari ini. Lanjut pelajari rofa, nasab, jar, huruf nasab, dan seterusnya. Nah, nanti ketika teman-teman lanjut belajar, diskusi-diskusi semacam tadi yang Hana ceritakan akan mulai terbuka
dan teman-teman akan mulai melihat Al-Quran dari kedalaman yang berbeda. Bayangkan kalau kita menyelam di laut, setiap kedalaman itu akan berbeda-beda kita lihat. Di atas mungkin kita masih lihat agak terang, ikannya berwarna-warni. Semakin ke bawah jenis ikannya yang kita lihat berbeda. Sinar mataharinya mungkin berkurang sampai di situ. Jadi setiap kedalaman kita melihat hal-hal yang berbeda, merasakan hal-hal yang berbeda. Sama dengan Al-Quran. Nanti semakin kita pelajari, semakin kita terbuka, semakin banyak kita mengerti. Nah, Ustadz kan koleksi buku tafsir banyak sekali, Masya Allah, buku-buku Islamik semuanya di situ. Jadi Ustadz tunjukin, sebenarnya Ustadz tuh ngajar di perpustakaan, jadi ya kita lihat di belakang beliau banyak buku. Itu kalau di Bayyinah, buku-buku Islam ini. Jadi beliau tunjuk buku-buku tersebut. Nah ini, kalian lihat buku-buku ini, kata beliau. Setiap buku para penulisnya ada yang menghabiskan waktu 20 tahun, 30 tahun untuk memikirkan setiap ayat dari Al-Quran. Jadi mereka menghabiskan waktu mereka, kehidupan mereka untuk memikirkan ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa ini artinya? Ada apa di dalam ayat ini? Nah, mereka menghabiskan waktu mereka bertahun-tahun, berpuluh tahun untuk mempelajari itu, setiap ayat Al-Quran. Menulis pemikiran mereka. Ya kan? Jadi, setiap volume itu ada buku seri edisi. 1. Setiap edisi ya. Edisi 1, edisi 2 kan, volume 1, volume 2. Kadang kayak buku Harry Potter tuh nyambung 1, 2, 3 sampai 7 ya kan. Nah, setiap series buku-buku tersebut itu seakan-akan adalah kehidupan seseorang yang menghabiskan masa hidupnya bersama Al-Quran. Jadi kita seperti melihat bagaimana cerita hidup seseorang bersama Al-Quran. Perjalanan seseorang bersama Al-Quran, setiap buku. Begitu banyak kehidupan dari berbagai negara. Misalnya 40 ulama datang berkumpul bersama, menuliskan komentar mereka, pendapat mereka. Setiap dari mereka itu dari negara yang berbeda, dari tempat yang berbeda. Ada yang udah tua bener, ya kan? Beberapa buku-buku tersebut ada yang dari 100 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, bahkan ada yang sampai 800 tahun yang lalu. Sebagian ulama-ulama yang menulis buku-buku tersebut ada yang dari Andalusia, dari Spanyol, ada yang dari Afrika, di Bukhara, ada yang dari mana saja, mungkin bahkan kita nggak tahu. Mungkin kita ada mungkin dari Indonesia, tapi belum ada ya. Ya, pokoknya dari mana saja, dari berbagai tempat, dari berbagai usia, kalangan usia, mereka mempelajari kalimat-kalimat Allah secara mendalam. Nah, salah satu hal yang amazing tentang mempelajari tafsir itu ketika kita membuka satu halaman, itu adalah kehidupan seseorang. Nah, waktu-waktu yang mereka habiskan, yang mereka dedikasikan untuk menulis halaman tersebut, ini seperti kita ngintip kehidupan mereka. Dan tersebut kita bisa lihat kehidupan mereka. Sangat indah sekali kita lihat kehidupan orang-orang dari beratus-ratus tahun yang lalu, berpuluh-puluh tahun yang lalu dalam satu halaman ini. Nah,
benar-benar powerful karena mereka itu tuh kerja keras mereka kan, menghasilkan buku-buku tersebut itu ya kerja keras. Nah, inilah kenapa kita menghabiskan berjam-jam waktu untuk mempelajari ini semua. Kita nggak tahu, mungkin salah satu di antara kita akan ada yang menuliskan tafsir dari tahun 2022 ini. Karena Al-Quran kan tidak ada habis-habisnya. Bisa dilihat dari berbagai sisi. Ada aja yang baru kelihatan. Mungkin yang dipelajari 700 tahun yang lalu tidak terdapat di situ. Nah, sekarang kita yang saat ini mempelajarinya, kita melihatnya. Dari sudut pandang kita, oh kelihatan ini. Dari sudut pandang mereka mungkin tidak kelihatan. Ada aja hal yang baru. Kita nggak tahu di antara kita mungkin akan ada yang menulis buku tafsir. Nah, atau kita mengajari anak kita mungkin. Nanti anak kita yang menulis buku tafsir. Kita nggak tahu. Ya kan? Jadi, alasan kita mempelajari ini semua adalah karena kita ingin menghubungkan diri kita bukan hanya kepada Al-Quran, tapi juga kepada ahli Quran, kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran juga. Jadi bukan hanya kepada Al-Quran, kepada orang-orang yang mempelajarinya juga. Orang-orang ini, mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa, yang datang sebelum kita. Beberapa dari mereka baru-baru ini meninggal. Nah, mereka belum menyelesaikan nih seluruh tafsir Quran. Dan mereka udah keburu meninggal. Tapi apa yang mereka kerjakan, kita akan membacanya. Dan itu jadi sedekah jariah buat mereka. Dan itu jadi penghubung antara kita dan mereka juga. Nih, mereka juga mempunyai hal-hal yang berbeda untuk dipikirkan ketika itu berhubungan dengan Al-Quran. Maksudnya ya sama seperti Hana tadi. Kita memikirkan satu ayat yang sama, tapi dari poin yang berbeda. Nah, karena Al-Quran kan kaya. Dilihat dari sisi ini, kelihatan ini. Dilihat dari sisi itu, kelihatan itu. Dan bagaimana kita menghubungkan semua ini? Semuanya terhubung nanti. Oh ya, saya lihat dari sisi ini artinya. Oh, saya lihat dari sini, ini artinya. Dan nanti semua terhubung. Nah, ini salah satu motivasi. Nah, kita suatu saat nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dan bertemu dengan orang-orang ahli Quran ini. Amin. Yang kita baca bukunya nanti. Ya kan? Sekarang kita belum bisa buka buku tafsir, kebanyakan dalam bahasa Arab. Nanti insya Allah kita sampai sana, buka buku, membayangkan kehidupan mereka. Nah, insya Allah di hari kiamat nanti dibangkitkan, dipertemukan dengan orang-orang yang kita baca bukunya di dunia ini. Mereka yang mendedikasikan dirinya untuk Al-Quran. Dan ketika kita ketemu nanti nih di hari kiamat, ya ampun, Pak Ustadz, Syekh, saya baca buku Anda loh, gitu. Dan nanti katanya, beneran, masa? Iya, saya suka loh yang series kelima gitu, kita konversasi nih, percakapan sama guru-guru kita, sama penulis-penulis buku yang kita baca. Ya, mereka udah meninggal kan? Masa sih udah ada seriesnya? Padahal dulu aku bikin tulisan tangan loh, gini, cuman satu buku aja. Udah ada series, iya gitu. Jadi seru kita percakapan kita di sana dengan mereka besok. Nah, insya Allah kita mudah-mudahan dipertemukan dengan mereka semua di surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Ini dia. Tuh, apa lagi nih? Nah, ini yang bikin Hana sedih. Jadi ini adalah sesuatu yang Ustadz harapkan buat kita dan juga Hana harapkan buat teman-teman semua. Hana berharap kita akan merasakan sedikit ya terbuka dari apa yang telah kita pelajari ini. Yang kita dulunya nggak tahu rokok itu pelaku, sekarang kita tahu. Yang kita dulunya nggak tahu apa itu huruf nasab dan yang dia menjadikan isem nasab, kita dulu nggak tahu, sekarang tahu. Nah,
semakin kita belajar, semakin banyak kita tahu, semakin sedikit teman-teman yang mengerti. Oke, sekarang kita belajar rofa nasab jar. Semua kita tahu. Nanti kita belajar jumlah misalnya. Dan teman-teman mungkin ada yang ketinggalan di belakang. Tinggal yang ikut lanjut tinggal 2. Jadi semakin sedikit teman diskusi kita. Nah, itu yang dimaksud. Jadi yang lain ketinggalan bukan berarti berhenti. Mungkin ada hal-hal tertentu, stop dulu, ketinggalan, kejar. Nah, itu. Tapi ini Hana sama motivasinya sama Ustadz. Tapi kami ingin meninggalkan sesuatu untuk bisa dipergunakan oleh orang-orang yang akan datang. Kenapa Hana taruh di YouTube ini pelajaran kita? Ya karena ini mungkin nggak tahu 1 bulan ke depan atau bahkan 1 tahun ke depan atau 10 tahun yang akan mendatang ada orang yang menonton video ini ingin mempelajari Al-Quran. Nah, jadi mereka tahu, oh di sini kita bisa mempelajari Al-Quran. Ada arsip yang kami tinggalkan untuk bisa dipergunakan oleh orang-orang yang akan datang. Nah, jadi kalau ada orang yang pengen belajar Quran, aku benar-benar deh pengen belajar Al-Quran, di mana ya? Oh itu tuh, buka YouTube-nya si ini, gitu. Pergi ke Bayinah, ada Ustadz Noman Alihan, segala macam. Nah, kita ada sumber. Ya kan, ada sumber. Oke, nggak kemana ya saya mau belajar gitu. Saya ingin bisa meninggalkan sesuatu untuk orang-orang yang akan datang. Kemudian orang tersebut akan berkata, saya ada tempat untuk belajar. Saya bisa belajar ini. Saya punya waktu dan ada tempat untuk mempelajari Al-Quran. Nah, jadi tinggal tinggal niat mereka saja. Mau atau tidak mempelajari Al-Quran. Waktu ada, bahan pelajarannya ada. Jadi tinggal niat dan istiqomahnya. Ya, makanya ini. Siapa yang tahu 40 tahun yang akan datang, bukan 10 tahun lagi. Kalau Ustadz 40 tahun yang akan datang, orang ada yang menonton ini. Amin. Dan mempelajari Al-Quran setelah kita meninggal dari apa yang kita tinggalkan ini. Nah, mudah-mudahan jadi sedekah jariah buat kita dan juga bermanfaat buat mereka. Dan kita membantu mereka sedikit untuk terhubung dengan buku Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Kok jadi haru ya, Kak? Iya, memang betul. Ini sebenarnya apa yang kita lakukan ini. Kayaknya sepele ya kan? Apa sih nasab jar semingguan belajar bosen? Enggak Ya. sama sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap semangatnya seperti itu. Karena memang perjalanan kita masih panjang sekali. Ya wajar kan kalau intensif 1 hari 3 jam. Nah, kita 40 menit. Palingan berapa persen? Jadi wajar saja kalau kita menghabiskan seminggu, 2 minggu untuk nasab jar. Jadi ya nikmati saja waktu perjalanan kita mempelajari ini semua. Nikmati dan benar-benar kalau ada yang perlu dihafal, hafal. Kalau ada latihan. Usahakan sebaik mungkin gitu. Kita kan dengan keracunan. Iya, keracunan seperti kata Bunda. Aduh, keracunan ini. Ya, alhamdulillah keracunan hal-hal yang baik gitu. Nah, ini pengalaman Ustadz nih. Pertama kali saya tahu mudhof ilaih, kata Ustadz. Ustadz kan pernah di level kita yang nggak mungkin dia langsung pintar semuanya ya kan. Dia mempelajari apa yang kita pelajari sekarang beliau. Nggak langsung pintar, lahiran langsung tahu
rofa nasab jar langsung tahu semua, enggak, kan dia belajar seperti kita. Nah, ketika pertama kali mengerti mudhof ilaih atau huruf nasab, huruf jar gitu ya. Kemudian waktu sholat maghrib datang. Nah, Ustadz berdiri kan sholat. Udah fokusnya begini, oh ini jar, oh ya, alhamdulillah,